warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan CGP sekalian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik. Ini kelihatannya segar-segar semua ya. Alhamdulillah, kita pagi ini bertemu lagi setelah kemarin sore. Kita ada sesi diskusi ya rekan-rekan sekalian. Dan pagi ini kita sesuai kesepakatan adalah melanjutkan sesi yang kemarin, yaitu sesi presentasi. Izinkan saya share screen terlebih dahulu ya rekan-rekan. Baik, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, sesi kita kali ini di ruang kolaborasi yang kedua melanjutkan tentang budaya positif. Hari ini kegiatannya adalah presentasi kelompok. Dan Bapak Ibu sudah masuk pada link Google Meet yang sekarang ya, ini linknya. Kemudian sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita berjalan lancar dan bermanfaat. Berdoa, silakan dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, setelah berdoa mari kita coba sekali lagi untuk mencurahkan perhatian kita, segenap perhatian kita pada kegiatan ini. Kegiatan yang lain disimpan dulu. Saya mencoba membawa Bapak Ibu pada bukan game ya, ini adalah semacam storytelling atau bercerita. Nah, hal ini kita mulai supaya mengarah pada pembelajaran kita pada hari ini. Bercerita ini saya mulai dari saya, kemudian nanti dilanjutkan dengan rekan-rekan yang saya tunjuk, dan rekan yang sudah bercerita menunjuk rekan yang lain sampai semuanya bisa bercerita pada kesempatan kali ini. Tidak usah panjang-panjang Bapak Ibu ya, 1-2 kalimat nggak apa-apa. Saya beri clue-nya dulu, ceritanya adalah hari Senin pagi. Baik, siap semuanya? Oke, kita mulai. Siap, Pak. Oke, dengan cerita dari saya terlebih dahulu. Pada hari Senin, aku bangun lebih pagi karena harus berangkat ke sekolah lebih awal dari biasanya. Silakan lanjutkan Bu Novian. Sebelum bergegas, tidak lupa saya menyiapkan sarapan terlebih dahulu. Selanjutnya, Bu Sinta. Oke, terima kasih Bu Pian. Pagi Senin ini saya sarapan dengan setangkup roti supaya saya lebih berenergi melaksanakan aktivitas hari ini. Terima kasih. Silakan Pak Ali lanjutkan. Terima kasih Bu Sinta. Karena sudah pukul 7:15, saya bergegas untuk berangkat ke sekolah menggunakan sepeda. Dilanjutkan Bu Dianita. Sesampai di sekolah, ternyata sepi. Setelah saya lihat kembali di jam saya yang ada kalender-nya, ternyata sekarang tanggal merah. Silakan lanjutkan Bu Uning. Ya, terima kasih. Oh ya, ternyata saya salah melihat tanggalan gitu ya. Ternyata sekarang bukan hari Senin dan sekarang adalah hari Minggu. Wah, ternyata saya sudah bersemangat sekali ini untuk melakukan aktivitas. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu, rekan-rekan CGP yang luar biasa. Baik, dari cerita tadi, rangkaian cerita tadi, Bapak Ibu kita hubungkan dengan materi kita kali ini, yaitu tentang budaya positif. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah Bapak Ibu diharapkan dapat mempresentasikan hasil studi kasus yang telah dilakukan pada sesi kerja kelompok kemarin ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu diharapkan dapat membuat strategi penerapan budaya positif di sekolah. Nah, untuk kelancaran kegiatan pembelajaran hari ini, kita agendakan sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Barusan kita sudah pembukaan ya Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Dilanjutkan dengan presentasi kelompok, diskusi dan umpan balik hasil analisis studi kasus, dan penutup. Nah, ini adapun kesepakatan belajar masih sama dengan hari kemarin. Kita lanjutkan bahwa kesepakatan belajarnya ini ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau dikurangi? Silakan. Sudah Pak, cukup. Cukup ya?
Jadi kita semua memiliki kesempatan berpendapat, kemudian jika ada yang sedang berbicara maka yang lainnya mohon mendengarkan dengan seksama. Kemudian silakan berpendapat ketika sudah dipersilahkan. Dan mohon mengikuti kelas dengan perasaan yang bahagia, berpikiran terbuka dan saling menghormati serta berpartisipasi aktif dalam presentasi dan diskusi. Baik Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, kita mulai presentasi kita dengan aturan presentasi sebagai berikut. Bapak Ibu setiap kelompok memiliki waktu presentasi maksimal 7 menit. Kemudian selama presentasi silakan Bapak Ibu mau menampilkan hasil kerja kelompoknya, share screen dan sebagainya. Dan ketika presentasi semua peserta lain diharapkan bisa mendengarkan, menyimak dengan seksama. Kemudian setelah presentasi peserta lain dipersilahkan untuk memberikan umpan balik. Umpan balik ini diharapkan konstruktif ya, dan maksimal waktu pemberian umpan baliknya adalah 8 menit. Jadi total satu kelompok memiliki waktu 15 menit. Adapun untuk menyampaikan umpan balik dipersilahkan 2-3 orang memberikan umpan balik terhadap satu tampilan kelompok ya. Kemudian waktunya tadi hanya 8 menit. Dan umpan balik yang sudah disampaikan oleh rekan sebelumnya mohon tidak diulang. Bagaimana, jelas ya Bapak Ibu rekan-rekan sekalian? Ya Pak. Baik. Jelas. Di sini ada 3 kelompok ya, kelompok Pak Ali, kelompok Bu Sinta, dan kelompok Bu Novian. Nah untuk tampil pertama silakan kepada kelompok 1 Bu Novian ya. Bu Novian, silakan boleh menampilkan hasil kerja kelompoknya. Boleh share screen di sini ya, dipersilahkan. Kan Bu Novian? Iya, terima kasih Bapak untuk kesempatannya. Saya mewakili kelompok untuk mempresentasikan hasil studi kasus kami ya Pak, di kasus yang keempat yaitu kasusnya Anto dan Dino. Adapun restitusi yang kami gunakan di sini, lihat ya Bapak dalam kasus tersebut. Di sini nilai kebutuhan yang dihadirkan oleh Dino adalah kesadaran diri. Posisi kontrol yang sudah dilakukan oleh Ibu Suti adalah sebagai manajer. Kemudian dalam kasus tersebut Anto dan Dino adalah pihak yang dikuatkan, sedangkan yang mengaitkan ke keyakinan yang lebih tinggi adalah Ibu Suti, sehingga semua pihak baik Dino, Anto maupun Bu Suti merasa untuk dipuaskan. Begitu Pak Jajang, terima kasih. Wah luar biasa ini, berikan aplaus rekan-rekan terhadap kelompok 1. Dan kelompok 1 sudah membuat juga kesepakatan kelas ya. Coba tolong disampaikan oleh anggota kelompok 1. Baik Pak, untuk kesepakatan kelas yang sudah kami coba buat ya Pak di room diskusi kami, yang pertama adalah masuk room Cimet tepat waktu, kemudian selama melakukan meeting mengaktifkan kamera kecuali ada faktor tertentu. Bapak seperti saya saat ini Pak, sinyalnya kurang stabil, mohon maaf. Kemudian menggunakan nama asli dan lengkap pada profil, berpakaian seragam sekolah sesuai dengan ketentuan, kemudian mute mikrofon jika ada guru atau teman yang sedang menjelaskan materi, aktif dalam diskusi kelas, dan yang terakhir adalah tepat waktu untuk mengumpulkan tugas. Gitu Pak Jajang. Terima kasih Bu Novian yang sudah mewakili kelompok 1. Silakan kelompok lain, kelompok Pak Ali memberikan tanggapannya atas hasil kerja kelompok 1. Ini kelompok Bu Novian. Silakan Pak Ali. Menurut saya apa yang telah analisis yang dilakukan kelompok 1 sudah cukup tepat dan sudah sangat tepat di strategi penyelesaian dari kasus yang 4 tadi ya. Seperti itu Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Ali tanggapannya. Bu Novian dan anggota kelompoknya bagaimana, bisa menerima masukan dari kelompok Pak Ali? Iya, terima kasih Pak Ali untuk masukannya. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan CGP yang berbahagia dan luar biasa, sampailah kita pada sesi akhir, yaitu kita menarik
benang merah dari diskusi dan umpan balik yang diberikan tadi, silakan rekan-rekan masuk ke link Padlet yang sudah saya sediakan, sudah saya share di kolom chat ya. Silakan, apakah semua sudah bisa mengaksesnya? Baik, saya coba tampilkan ya. Sudah. Tampilkan Padletnya. Oh, di sini Bu Sinta nih yang sudah menanggapi ya. Refleksi budaya positif dengan pertanyaan bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah Anda. Bu Sinta berpendapat bahwa diawali dengan contoh dari guru, misalnya datang tepat waktu. Ya, baik sekali Bu Sinta, betul. Anak-anak kita tidak akan bisa tepat waktu kalau kitanya sendiri tidak tepat waktu. Luar biasa Bu Sinta. Berikutnya siapa? Ada Bu Dianita nih. Bu Dianita menyampaikan bahwa untuk membangun budaya positif di sekolah adalah dengan cara mengajak siswa untuk turut serta dalam membuat kesepakatan kelas. Ya, benar. Dalam membuat kesepakatan kelas, kita melibatkan siswa agar siswa juga memiliki tanggung jawab terhadap apa yang sudah disepakati bersama. Berikutnya siapa? Silahkan. Oh, ada Pak Ali nih. Pak Ali berpendapat bahwa guru menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai manajer. Oh iya, luar biasa Pak Ali nih. Pada pilihan 5 posisi kontrol, maka menurut Pak Ali yang tepat adalah posisi kontrol sebagai manajer sebagai upaya membangun budaya positif di sekolah. Luar biasa. Selanjutnya ada Bu Uning. Bu Uning berpendapat bahwa untuk membangun budaya positif di sekolah dengan cara menerapkan 3K, komitmen, konsisten, dan konsekuen. Komitmen mungkin yang dimaksud adalah membuat kesepakatan bersama ya Bu. Konsisten adalah secara terus-menerus dan berkelanjutan melaksanakan kesepakatan bersama tersebut, dan konsekuen adalah bersedia menerima konsekuensi dari kekeliruan atau kesalahan atau ketidaktepatan dalam melaksanakan komitmen bersama. Luar biasa. Ini yang belum siapa ya? Oh, Bu Pian ya. Bu Pian menyampaikan bahwa untuk membangun budaya positif di sekolah itu dengan cara mempublikasikan kesepakatan kelas yang sudah disusun bersama pada media sosial guru dan siswa. Wah, luar biasa nih. Milenial sekali ya. Jadi dengan cara menampilkan di media sosial, maka ini diharapkan anak-anak kita selalu teringat dengan kesepakatan kelas yang kita sepakati bersama. Baik, tepuk tangan untuk kita semua, Bapak Ibu, rekan-rekan CGP yang luar biasa. Selanjutnya, benang merah dari keseluruhan pendapat Bapak Ibu, rekan-rekan CGP tadi adalah kurang lebih seperti ini. Konsep budaya positif di dalamnya terdapat posisi kontrol guru yang sesuai dengan kebutuhan murid, ya. Jadi kita dalam 5 posisi kontrol itu yang mana yang tepat diterapkan, seperti yang tadi Pak Ali menyampaikan, posisi kontrol di kelas saya adalah sebagai manajer. Dan penerapan disiplin positif di kelas dan pelibatan murid dalam membuat kesempatan kelas yang efektif. Baik, apakah bisa dipahami Bapak Ibu rekan-rekan CGP? Ada yang ingin bertanya atau berkolaborasi? Sudah cukup Pak. Sudah Pak, sudah paham. Terima kasih Bu Sinta, terima kasih Bu Budi, Bu Uning, Pak Ali, dan Bu Fian. Nah, di sesi penutup ini, mari kita upload tugas yang sudah dikerjakan tadi di LMS pada sesi 1.4.A.5.2. Dan sesi berikutnya, jangan lupa rekan-rekan, besok kita akan bertemu dalam ruang asinkronus atau belajar mandiri melalui LMS dalam sesi refleksi termimpi. Apakah bisa dipahami Bapak Ibu rekan-rekan sekalian? Ya Pak, Oke, sudah siap. baik. Upload. Sebagai sesi akhir, mari kita berfoto bersama dulu sebagai dokumentasi bahwa kita sudah melaksanakan pembelajaran hari ini. Siap Bapak Ibu? Dengan gaya yang paling cute, silakan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Bapak Ibu. Waalaikumsalam bisa. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya pamit Terima ya kasih, Pak. Jajan. Mangga silakan Bapak Ibu. Terima kasih.